Sekarang kita akan belajar tentang apa itu Vuex. Jadi di Vue.js ada salah satu feature sudah bawaan yang namanya adalah state management Vuex. Bukan bawaan sebenarnya ya. Jadi dia secara official ngeluarin sebuah library yang namanya Vuex untuk ngatasin di state management ini. Kalau di React itu nggak ada ini ya, nggak ada officialnya. Jadi kita bebas bisa pakai Redux, bisa pakai konteks, bisa pakai banyak lah itu kalau di React. Nah kalau di Vue itu sendiri sudah ada officialnya yang namanya Vuex. Jadi apa sih Vuex ini dan kenapa kita harus mempelajarin si Vuex ini? Jadi Vuex ini adalah memang yang direkomendasikan oleh Vue itu sebagai state management untuk mengatur state pada aplikasi Vue-nya. Oke, contohnya adalah saya sudah bikin diagram di sini. Oke, kalau aplikasi kita masih kecil, itu kita masih karena nggak terlalu kompleks aplikasinya, itu biasanya kita nggak butuh itu yang namanya state management atau Vuex, karena perpindahan state atau lempar-lemparan data dari komponen satu ke komponen yang lain itu masih terhitung mudah ya, nggak kompleks. Nah, kalau aplikasi kita sudah berkembang sangat pesat, aplikasinya bisa jadi lebih besar, itu biasanya kita butuh yang namanya Vuex untuk menjadi satu global variable atau global yang menyimpan data secara terpercaya gitu, dan itu secara global, jadi bisa diakses oleh semua komponen. Contoh aja, biasanya kalau kita di komponen itu kan kalau pengen ngelempar data dari parent ke child itu kan bisa pakai props. Contohnya ini di dashboard. Jadi ini aplikasi yang sudah kita bangun yang ini ya. Jadi ada di layoutnya ini adalah dashboard. Terus kemudian ada komponen home, post dan lain-lain ini navigasi. Kemudian di dalamnya ada komponen view-nya. Pages-nya ada homepage, ada post, about dan kontak. Nah, di sini saya sudah tulis arsitekturnya untuk aplikasi yang sudah kita buat. Ada login, yang mana login ini adalah sebuah layout. Terus kemudian ada dashboard ini sebagai layout besar yang dia melingkupi beberapa komponen seperti halaman home, halaman post, halaman about, dan kontak. Terus kemudian ada juga komponen post yang mana ini nampilin satu data post, terus kemudian ada post detail yang dia sebagai suspense untuk ngambil data postingannya, seperti itu. Jadi susunannya kalau kita lihat di sini ada dashboard sebagai parent, kemudian ada home sebagai childnya. Terus kemudian ada lagi di sini dashboard sebagai parent, kemudian post ini sebagai childnya dashboard, kemudian ada lagi post detail ini sebagai childnya si post ini. Oke. Nah, kalau kita mau ngelempar data dari home atau dari dashboard ke home, itu masih mudah. Kita bisa pakai props. Jadi kita pasang props di komponen home ini, terus kemudian dari parent ini tinggal ngelempar propsnya apa untuk ditaruh di komponen home. Sangat mudah. Begitu juga dengan dashboard ke post, dashboard ke about, atau dashboard ke kontak. Atau ada lagi, misalkan kita pengen ngelempar data dari post ke post detail, itu sangat mudah, bisa pakai props. Propsnya ditaruh di komponen post detail. Nah, masalahnya adalah bagaimana cara kalau kita pengen ngelempar data dari login, dari layout login ini ke sini. Itu kan kita harus cross ya ini. Ini kan crossing layout ya. Itu juga agak-agak ribet. Terus kemudian misalkan kita pengen ngelempar data dari dashboard ke post detail misalkan. Atau kita mau ngelempar data dari post detail ke home misalkan. Itu kan kita harus melalui post detail, kita nembak emit ke post, terus kemudian dari postnya kita nembak lagi ke dashboard, kemudian dari dashboard kita baru ngelempar ke home. Itu kan ribet banget. Perjalanannya panjang. Begitu juga dengan kalau kita pengen ngelempar data dari dashboard ke post,
ke detail. Nah itu kan dashboard ngelempar data ke propsnya si post ngelempar propsnya ke post detail. Nah itu jalurnya panjang dan itu nggak maintainable banget. Jadi kalau teman-teman nanti suatu saat pakai yang seperti ini terus kemudian dapat satu bugs, itu biasanya agak kerepotan juga untuk benerinnya. Nah di sini muncul salah satu solusi yaitu state management. Nah di state management di Vue ini sudah ada yang namanya Vuex. Alih-alih kita melempar data dari post detail ke post, nanti dari post ke dashboard, kemudian dikirim ke home, kita bisa memanfaatkan Vuex sebagai database sementara. Jadi ini berlaku seperti database kalau di backend gitu. Cuman ini enggak ini ya, enggak persisten datanya. Nanti kalau kita refresh browsernya dia pasti hilang. Dia cuma berfungsi untuk sebagai penampung data secara global. Jadi kalau misalkan kita pengen ngelempar data dari post detail ke sini misalkan, itu kita bisa ngelempar datanya, kita masukin ke Vuex, kemudian si home ini tinggal ngambil datanya dari Vuex. Alih-alih kita ngelempar dari ke sini terus kemudian ke sini, kita langsung aja kasih ke Vuex, nanti home-nya yang ngambil dari Vuex. Seperti itu. Sangat mudah sekali ya. Jadi itu secara singkatnya penggunaan dari state management secara global. Nanti ada juga bagaimana cara kita menyusun aplikasi kita agar lebih arsitekturnya agar lebih rapi gitu ya. Bagaimana cara kita nge-fetch data API melalui action di Vuex dan lain-lain. Nah kita nggak akan melompat jauh ke sana. Kita akan bahas yang lebih basicnya dulu yaitu bagaimana cara kita memanfaatkan Vuex ini sebagai data global sementara yang bisa kita pakai untuk lempar-lemparan data antar komponen seperti itu. Oke, jadi ini adalah video perkenalan tentang Vuex. Nanti ke depan next video kita akan bahas mengenai state pada Vuex, getter di Vuex dan juga bagaimana cara kita memutasi data memakai fiturnya Vuex yang bernama mutations. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Kita lanjut ke video berikutnya untuk implementasi Vuex. Thank you.